kemudian saya ingin menghambungkan bagaimana agama dan Pancasila ini. Agama itu semestinya sebagai sumber untuk peningkatan peradaban. Kalau saya memaknai bahwa agama itu vertikal, harus kita jaga bersama-sama. Kemudian, pertama saya memang menunggu-nunggu forum ini, di mana saya melihat bahwa Kesbangpol punya program yang luar biasa tentang wawasan kebangsaan. Ini mengundang lintas agama, 6 agama, dan 6 agama, kemudian kepercayaan juga diundang. Dan ini adalah momen yang bagus, bagaimana tadi saya mengambil materi tentang keberagaman adalah intisarinya Indonesia. Bahwa memang keberagaman itulah hal yang tidak bisa kita hindari. Tapi justru inilah kekuatan kita. Bagaimana dengan perbedaan, bagaimana dengan perbedaan agama, perbedaan bahasa, beda adat istiadat, tapi kita saling menghormati untuk itu semua. Saya apresiasi Kesbangpol yang buat kegiatan seperti ini, bukan hanya sampai di tokohnya, saya rasa ini harus turun ke masyarakat secara langsung untuk terus mengingatkan bagaimana tentang wawasan kebangsaan harus selalu diasah supaya tidak dilupakan. Harapannya apa Pak dengan kegiatan personal? Harapan saya bagaimana kita sadar, menjaga, dan saya tadi mengingatkan tetap menjaga Trisakti yang ketiga dari Bung Karno, tetaplah menjadi orang Indonesia dengan budaya Nusantaranya. Pak, menjelang pemilu 2024 ini biasanya kan muncul gesekan-gesekan seperti itu. Ini adalah kan kegiatan rutin yang pasti akan kita temui. Jadi saya tadi mengingatkan juga jangan sampai agenda rutin pesta demokrasi justru menjadi arena pecah belah kita. Justru ini yang harus kita hindari bersama. Yang namanya pesta itu harus dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Bagaimana hal yang berbeda kan kita sudah biasa. Makanya keberagaman itu hal yang biasa. Beda partai, beda pilihan. Oh, setelah keluar dari bilik kita ketemu lagi dan berhubungan seperti biasa lagi. 3 tahun tidak diterima. Akhirnya karena saya tidak diterima, akhirnya saya anggap putus asa. Tapi tiba-tiba setelah itu saya diterima. Pada saat diterima itu saya mengangkat senjata AK-47 perang melawan Rusia. Malamnya itu akhirnya saya mimpinya itu ke Azizia melihat Mekah. Akhirnya saya pulang dari perang itu, saya diberitahu teman saya bahasa Arab, Fida indah risalah, udah kamu punya surat. Ternyata saya buka suratnya itu adalah surat panggilan yang ketiga kalinya. Pada waktu itu saya milih pilihan saya, pada waktu perang itu pilihannya itu 1-2. Pertama yaitu bukan kerja, pertama perang sama sekolah. 90-an, 90 kemudian salah satu, jadi memang agak terpapar. Saya kasih 2 hal. Yang pertama itu ada kesehatan, yang kedua adalah waktu kita bisa ketemu di sini. Karena ada bahasa puitis, ketemu itu mahal, berjumpa itu indah. Di dalam keindahan itu ada cinta, di dalam cinta disitulah Allah berada, begitu. Alhamdulillah saya di Kota Malang ini sudah ketiga kali. Pertama kali itu saya koreksi dengan Ibu Rina itu silaturahmi para dai dan khotib. Yang kedua kemarin saya melaksanakan mengumpulkan kepala sekolah dan para guru MTS dan Senawiyah. Dan yang ketiga pada malam hari ini kita kalau mencari perbedaan susah, kita harus mencari persamaan. Akhirnya begitu. Lanjut ini di daerah Irak dulu bagus, sekarang sudah amburadul ini. Di Libya juga, Yaman, Syria sudah hancur semua, di daerah Timur Tengah lanjut. Nah ini teroris tidak merujuk pada satu agama, ada Hindu, ada yang dari Jepang, ada Kristen. Nah kebetulan
Usama bin Laden, nah ini salah satu muridnya. Bu Fina ini salah satu muridnya. Alhamdulillah saya bisa kenal, memang lincah orangnya. Lanjut. Ini tanggapannya luar biasa ya, karena sekarang ini paham-paham intoleransi, radikalisme itu sudah masuk kepada semua lini, baik sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, termasuk ke BUMN. Nah ini dengan kita bekerja sama dengan Kesbangpol ini luar biasa. Dan saya kegiatan ini bukan di Malang aja, tapi di Surabaya, di Sumatera, di NTB, di Poso, Palu, di Jogja, selalu kita bersinergi dengan stakeholder untuk bagaimana generasi muda tidak terpapar, salah satu dengan pendekatan-pendekatan yaitu pendekatan humanis dengan mengedepankan akhlak ketimbang fikih. Itu dengan sentuhan-sentuhan hati lah seseorang itu bisa paham karena orang terpapar itu karena pemahamannya kurang membaca yang aktual, hanya membacanya separuh-separuh. Dan banyak orang terpapar itu karena banyak berguru ke Syekh Google, ke medsos-medsos itu luar biasa. Itu yang harus kita dicermati lagi. Kita kalau mencari guru, kita harus guru yang benar, sanad yang benar. Itu yang saya amati di media sosial, di lapangan tersebut. Pak, kira-kira nih Pak, ada beberapa pintu atau penyebab Pak seorang itu kemudian terpapar radikalisme, terorisme. Ini apa aja Pak yang selama ini umum ada? Terpapar itu karena pertemanan, juga perkawinan, dan juga karena ada community, kelompok-kelompok, lingkungan, kelompok ada yang sepeda, ada outbound. Nah itu cara-caranya. Dan juga sekarang sudah masuk kepada tenaga-tenaga ahli yang ada di luar kelompok apa, mungkin bagian BUMN apa, rawan sekali sekarang. Tapi dengan kita pendekatan dengan bekerja sama dengan Kesbangpol, baik Kota Malang maupun yang lainnya, ini kegiatan paham intoleransi dan radikalisme dan terorisme sudah mulai menurun ketimbang tahun 2000-an, 2001, 2002 dan sebagainya. Sekarang sudah mulai turun. Dengan ada penangkapan itu adalah salah satu pencegahan. Jadi kita sekarang itu memakai sistem soft power dengan sentuhan-sentuhan hati, dengan pemahaman agama yang benar untuk supaya negara kita utuh dengan ideologi Pancasila itu. Pak, kalau misalkan kita menemukan saudara, teman, tetangga atau apa yang mungkin sudah terpapar, ini kita harus lapor kemana sih Pak sebenarnya, atau langkah apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya, kita lapor kepada, kalau sudah terpapar, kita koordinasi dengan instansi terkait ya, mungkin kepolisian, mungkin Densus Bagian Pencegahan, mungkin Depak, mungkin penyuluhan dan sebagainya. Tapi kalau sudah nanti dengan pendekatan itulah insya Allah bisa berubah. Karena sekarang ini yang paling terpapar sekarang ini adalah gara-gara medsos. Medsos itu luar biasa sekali. Karena yang saya tahu di depan, yang kena virus itu, kena medsos itu ya belajar agamanya dangkal dengan berguru kepada medsos. Nah itu kadang-kadang menjadi acuan para paham-paham tersebut. Dari mana? Mendengar, melihat, dan merasakan. Tapi kalau yang kedua, radikal itu adalah action. Yang terorisme itu sudah buah. Buahnya ini kalau kita umpamanya kita dibisikin Pak Tufir ini mau dia mungkin dijelekin. Oke,
1, yang tengah ada 2, yang samping kanan 3. Oke. Dari yang depan aja ya. Saya Azhar dari Nahdlatul Ulama. Di sini saya ingin saya mengamati dari tadi dari pembahasan yang terakhir, untuk pembahasannya itu jika kita kemukakan kepada mungkin halayak anak-anak muda itu kayaknya kurang apa ya, kurang masuk. Kalau untuk para bapak-bapak sesepuh-sesepuh di sini kan pastinya ilmunya udah top lah gitu untuk menyerap apa ilmu yang udah Bapak tadi sampaikan. Saya sangat apresiasi dari semua pembicara, terutama Pak Abu dan Pak Tevir, karena yang disampaikan itu real pengalamannya gitu ya. Nah, kita memang seperti tadi sampaikan terlalu sering mendengarkan ini. Kalau kita mungkin banyak tahu permasalahannya, tetapi yang masalah itu adalah generasi di bawah kita ini. Kegiatan Bakes Bangpol, yang rangkaian kegiatan kita memang melakukan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan ya. Dalam hal ini untuk menguatkan karakter dan wawasan kebangsaan sebagaimana diatur di dalam Permendagri 71 tahun 2012 bahwa kita harus melakukan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan. Jadi tujuannya untuk menguatkan rasa, semangat, komitmen kebangsaan sebagai wujud cinta tanah air, untuk membangkitkan kesadaran akan persatuan, pentingnya persatuan dan kesatuan, membangkitkan kesadaran pentingnya menjaga tanah air, pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu pada malam hari ini kami mengundang, rangkaian kegiatannya yang kami undang harusnya seluruh ya masyarakat, tapi kan bergantian. Untuk kegiatan malam hari ini kami mengumpulkan tokoh agama lintas agama. Jadi dari 6 agama plus kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ada semua. Ini tadi sejumlah 100 orang. Jadi untuk penguatan wawasan kebangsaan ini narasumbernya hari ini ada dari Ketua DPRD, ada dari Densus 88, karena perlu kita juga mencegah, mengantisipasi terkait dengan radikalisme, terorisme ya. Makanya kita sesuaikanlah undangan melalui tokoh-tokoh agama ya, biar kita moderasi beragama, kita tidak terlalu fanatik, tapi kita bisa mengembangkan toleransi karena kita itu beragam, bisa saling menghormati, ya itu untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.